namanya. Iya. Ketika digital marketing gak sukses-sukses, dia bilang apa? Ini menarik. Iklan boncos apa, dia bilang apa? Udah jalan Tuhan kali ya. Salah. Pulang ke orang tua kalian, basuh orang tua kalian punya kaki, minta maaf jika punya dosa, bilang kalian rencana mau usaha apa, 2 hari kemudian iklannya bagus. Kayaknya aku tahu dah, aku pernah ikut ini ya. Tuh, kayaknya mendingan dibuang ke tempat lain gak sih? Kreativitas untuk beralasannya. Contohnya entah bikin akun atau apa segala macam. Saya udah lihat akun kamu secara teknis di Instagram. Iya, itu sebagai sebuah showcase. Saya nggak tahu bisa jangka panjang atau nggak, atau bisa menghidupi kamu atau enggak. Tapi dasarnya adalah ada cara main long term, ada cara main short term. Ada cara yang menurut kamu benar tapi nggak work, ada menurut kamu salah tapi work. Iya. Dan itu nggak masalah untuk kamu kerjain dulu. Benar. Apakah orang yang jualan nasi goreng setiap hari dengan omset di atas 800.000 adalah cita-citanya? Bukan. Bukan, dia ngerjain itu karena dia sayang sama keluarganya, and it works. Dan itu works. Works. 800.000 Kan 1.000 sehari. Tapi dia jalan 3 hari sekali ganti sendal swallow. Swallow pun teriak. Sobek. Swallow tuh ya. Swallow. Bukan sendalnya yang salah, kakinya yang jalannya kebanyakan. Is it funny? Yes. Bukan funny terhadap pekerjaannya, tapi seberapa orang menilai sebuah cita-cita tuh, enggak lah, tayalah cita-cita lah, nggak usah, yang penting keluarga gue makan. Itu yang harusnya ada di prinsip kamu, ngelihat orang tua kamu tuh berjuang segitunya untuk kamu hidup. Yang sudah hidup rasanya malah kagak punya harapan, salah. Makanya berharaplah dari uang-uang kecil dulu. Berapa sih yang kamu mau nyari? 40.000, carilah 40.000 di luar. Oh gitu. 50.000, carilah 50.000. Aduh, aku tinggal di daerah terpencil segala macam, live TikTok, bikin konten, itu semua gratis. Kalian punya kemampuan tertentu, jalan. Saya nggak bilang teman-teman yang semuanya serba pas-pasan, ngegambar nggak bisa, ngomong nggak bisa, bikin konten bingung, masak apa lagi segala macam, ya bisa mulai dari administrasi kalau kayak gitu. Accounting lah, inilah itulah. Tapi buat kamu yang sudah merasa punya in special case, kamu bisa menggambar, entah itu komik segala macam, kreatif kamu dilakukan di cara yang salah kayaknya. Mendingan pertama cari dulu mau 30.000, mau 50.000, mau 70.000, pikirin, bikin konten terhadap mainannya kamu. Kalau rasanya pixel art is not as that sexy things, ya ganti. Kita lihat ini dulu deh, lihat apa ya namanya, benchmark kamu. Ada nggak sih pixel art yang menurut kamu sukses banget? Kan kalau menurut Michael George ini, versinya dia tuh panutannya tuh Timothy Ronald. Luar biasa. McLarennya 2. Iya. Ya, makanya kan itu yang jadi benchmark ketika dia mau ngejalanin sesuatu atau berusaha belajar di kripto atau apa, minimal benchmarknya ada untuk tahu nih capaiannya kayak gimana, untuk nyelam nih tahu benchmark. Role modelnya ada gitu loh. Nah, kamu di pixel artist ada nggak role model yang kayaknya sukses banget? Kalau diturunin, ngerti nggak cara mainnya? Terus turunin lagi, kalau misalnya kamu main menggambar, main sketsa atau main apa, ada nggak benchmarknya yang udah sukses tuh kayak gimana? Ya cari yang secepat mungkin tuh, cari duit. Biar apa? Biar obrolan orang tua kamu tidak menjadi bising lagi, dan orang tua juga bisa support. Atau jangan-jangan kamu tidak pernah minta restu orang tua untuk bisa bekerja dengan baik. Jadi rasanya semuanya serba salah, semuanya serba gagal ya, karena kamu dan orang tua kamu tuh ya tidak cocok-cocok amat gitu loh. Komunikasinya juga nggak lancar mungkin. Ya, komunikasi juga nggak lancar. Ada beberapa orang di relasi bisnis saya malah lebih ke apa ya, hitungannya bukan rohani ya, apa sih, religius, lebih religius. Di beberapa teman yang udah digital marketing, dia lebih ke arah, oh lu digital marketing gak sukses-sukses, mungkin kalau dia nonton ini ya dia orangnya. Ya karena saya gak bisa sebutin namanya. Ketika digital marketing gak sukses-sukses, dia bilang apa? Ini menarik. Iklan boncos apa, dia bilang apa? Udah jalan Tuhan kali ya. Salah. Pulang ke orang tua kalian, basuh orang tua kalian punya kaki, minta maaf jika punya dosa, bilang kalian rencana mau usaha apa, 2 hari kemudian iklannya bagus. Kayaknya aku tahu dah, aku pernah ikut ini ya, ketemu dia ya. Pernah emang ya? Nggak tahu deh, kayaknya pernah deh. Saya lupa. Oke. Menarik gak? Lumayan. Digital marketing, tapi bawa ini ke sisi spiritual. Ke sisi hal yang menurut kita nggak penting tapi menurut orang lain ini menarik.
Tapi di posisi itu, apakah kita pernah mikir segitu kaitannya? Enggak sih, enggak kepikiran. Tapi apakah itu menjadi sebuah beban untuk melakukan? Enggak juga ya. Enggak juga. Tapi kenapa kita nggak pernah coba kerjain ketika itu nggak merugikan kita juga? Aspeknya banyak. Wahai anak SMA yang baru mau nyari kerja atau nggak punya privilege apapun. Tapi beruntunglah kamu Rekun masih punya kemampuan menggambar dan lain sebagainya. Coba kita lanjut ke statement aja. Itu kan aku yang menggambar ya. Udah hard skill banget. Lanjutannya? Oke, statement berikutnya yang nomor 5. Dia capek nggak punya teman. Ini kurang lebih lah ya, aku rangkum kata-katanya ya. Dia capek nggak punya teman, padahal dia udah se-effort itu katanya. Ngumpulin duit untuk ikut kelas, belajar. Tapi begitu udah bisa, malah banyak ada aja yang gitu yang gagalin. Oke. Terus statement berikutnya nomor 6. By the way, dia nggak nyalain orang tuanya kok. Maksudnya dia di posisi kita masukin ke dia juga nggak punya teman ya. Intinya buat kalian yang merasa hal yang sama, yang punya teman pun capek kok punya teman. Yang punya teman pun capek. Yang punya teman pun capek. Teman saya ini kan bekas ngekos dia di Bali. Betul. Iya kan. Enakan sendiri apa punya teman, kayaknya mendingan punya pacar kayaknya nih orang. Yakin jawabannya. Iris kuping dia kalau nggak percaya. Teman. Gimana? Tetap terbaik. Iya. Sahabat-sahabatku. Nah, nih kalau kalian percaya orang ngebohong ya begini. Tapi kurang lebih adalah ngomongnya gimana ya kalau buat masih muda begini ya. Semua hal yang kalian salahin ya salahinnya diri kalian lah. Saya nggak pernah. Saya agak punya metode berbeda sih. Gimana caranya saya bisa improve di diri saya pribadi. Kan ada beberapa orang yakinkan diri kalian bisa, yakinkan saya kebalik. Yakinkan diri kalian gak berharga, yakinkan diri kalian tuh tolol, yakinkan diri kalian tuh kotoran gitu loh. Ini agak-agak gimana gitu, karena coba lanjutin kok. Ketika kalian merasa kalian berharga, malah kalian punya price tertentu. Kalian punya sesuatu yang menurut saya kayaknya gak berharga amat deh. Coba kalau kalian merasakan diri kalian sampah, diri kalian tidak berguna segala macam, apa yang kalian lakuin? Ya kerja. Berjuang keras untuk cari nilai kita tuh sebenarnya di mana sih? Karena kita nggak nganggap diri kita tuh berharga. Bukan spesial. You're not special at all gitu loh. Gak ada spesialnya lu. Tapi bukan berarti ketika lu nggak spesial jadi ya kalau dibilang martabak telur yang spesial sama yang enggak, versinya saya lebih laku yang enggak. Lah, emang iya? Iya. Karena kan spesial untuk orang-orang tertentu aja. Makanya orang dengan orang yang spesial punya kebutuhan khusus. Loh, ya kan itu bagian dari spesial. Iya. Tapi kan berarti kita tuh sebenarnya normal, bukan yang dicari spesialnya. Berarti kan yang bisa dicari dari seorang biasa adalah jadi umum aja. Cari kalian rencananya ngapain, pivotnya ngapain. Dengan semua keterbatasan kalian, cari benchmark yang gak mungkin. Buat ngangkat diri sendiri. Oh iya, nih orang sampah jadi begini. Masa iya gue sesuatu? Jangan-jangan gue sampah. Tapi kapan gue jadi sesuatu? Sama kayak jualan ikan di tukang sayur juga gak akan laku. Yang ada kalian digebukin tukang sayur karena bau amis. Jualan ikan di tukang ikan. Bukan jangan-jangan punya kamu gak berharga. Mudah-mudahan ada banyak yang diambil sama kalian ya. Tapi dasarnya bisa jadi pixel artnya gak untuk semua orang. Atau kamu salah masuk komunitas. Atau jangan-jangan kerjaan kamu nggak di sini tapi di Aussie. Kalau di sini ya mungkin bisa jadi kan nggak ada yang tahu. Kamu coba jualan ikan di tukang sayur caisim sama wortel. Iya, salah tempat lah. Iya, kalau nggak di jual arkeologi lah ya, biasanya cerita-cerita klasik tuh. Iya, tapi kan pada dasarnya semua hal itu tuh nggak ada yang sesuai harapan kamu lah gitu loh. Jangan apa-apa tuh serba kamu gitu. Dunia tuh nggak serba kamu, tapi dunia tuh serba dunianya gitu loh. Jadi gimana caranya cari uang? Ya otomatis kamu harus nyesuaiin dunianya. Kalau secara teknis dunianya itu nggak make sense buat kamu, berarti kamu ya nggak make sense buat dunianya. Kalau rasanya kok gini sih, ini semua nggak diterima, gini. Ya jangan-jangan kamu nggak adaptasi. Hewan nggak adaptasi dari zaman purba juga mati. Jerapah segitu panjang lehernya juga karena cuma mau hidup. Oh iya bener ya. Ya iya. Kegedean. Betul. Apalagi kita golongan C. Anggaplah saya sama kamu tuh satu golongan. Dengan kita merasa satu golongan, saya nggak merasa saya spesial sampai sekarang. Saya hanya merasa saya berguna.
berguna ya, bukan spesial ya? Nggak ada, I don't feel I special. Berarti kalau ada orang yang bilang everybody is special, ya bebas sebenarnya. Setuju berarti kok. Bebas sebenarnya. Bedanya fundamental ngomongin spesialnya apa nih? Kalau Gi bilang, apakah saya punya dampak di kehidupan saya? Dengan saya berusaha membuat konten ini, saya berusaha memberikan dampak. Am I a special guy? I don't think so. Apakah saya ingin menjadi diri saya spesial? Saya juga gak ngerasa itu. Kita buat konten ini aja sekedar sharing untuk bisa bermanfaat lah hitungannya. Tapi ketika kamu merasa spesial, kamu merasa semuanya tentang kamu, pick me lah kalau kata orang tuh. Waduh aku gagal, waduh aku gak disupport, waduh aku sedih, waduh kayaknya gak ada yang peduli. Waduh kayaknya kita tetap jalanin kehidupan. Dan ketika kehidupan kamu hancur, gini ya, saya sih beneran gak ada hubungannya sama sekali sama kamu. Tapi kalau kehidupan kamu hancur sampai kamu bisa berkata bahwa saya tuh hampa, bapak kamu apa lagi? Kamu mau punya anak bentukan kayak kamu? Kayaknya enggak deh. Iya bener juga sih. Kamu mau punya anak bentukannya kayak kamu, Rekun? Udah capek di sekolahin, banyak struggling, yang harusnya makan jadi gak makan, habis udah nahan lapar kasih makan kamu hidupku hampa. Kalau memang ini orang tua kamu denger ya pasti diinjek sih. Kalau saya injek kamu. Bepak. Ya, tapi di posisi itu bukan bermaksud kasar terhadap halnya, tapi mental kamu jauh dari baik-baik saja. Ini yang selalu saya bilang, masalah banyak hal yang saya butuh sharing dan saya butuh bikin konten. Salah satunya ya berharap jenis-jenisnya kamu tuh semakin sedikit. Semoga harapannya ya kok ya. Karena sebenarnya kan semua bisa di breakdown, semua bisa diturunin. Kebutuhan bisa diturunin, uang bisa diturunin, merit bisa diturunin tarafnya, atau banyak hal lainnya bisa bisa dihitung lah. Kamu pixel art programmer, bla bla bla, if else aja nggak tahu. Kamu tahu nggak kalau coding salah tanda baca? Nggak tahu ya kamu ya? Nggak tahu. Coding salah tanda baca kan nggak bisa didebug kan? Oh iya benar. Kalau nggak bisa didebug apa? Programnya nggak jalan kan? Nah, otak kamu juga nggak jalan. Error udah error semuanya. Orang kamu punya titik koma yang salah kok. Program di kepala kamu tuh nggak bekerja dengan baik versinya saya. Kalau kamu orang IT ya. Punya skema frame-nya nggak masuk versinya saya. Kalau kamu merasa hebat, kamu merasa pintar, gunakan itu dan jual. Kalau dijual nggak laku, berarti kamu nggak ada apa-apanya. Penyanyi itu nggak ada yang merasa hebat dan merasa pintar atau merasa suaranya bagus, tapi pas dijual nggak laku. Even pengamen pun kita tahu kok mana pengamen niat, mana enggak. Mana yang ada nggak pengamen rasanya, ini mah 20.000 juga kurang buat bayar suaranya dia, ada nggak? Ada. Tapi ada pengamen yang teriak-teriakan yang rasanya amandalnya mau kita cabut dari atas kan juga ada. Ada. Ini nggak usah gue kasih duit, gue boleh nggak tarik amandalnya? Bang sini dikit bang. Iya. Tuh. Ada kan? Ada kok. Ya udah kamu yang mana gitu loh. Aduh ini benar-benar ya. Menarik sih. Saya baru dapet ini. Tapi hidup itu nggak berdasarkan keresahan. Hidup tuh berdasarkan angka yang harus kamu capai sedikit demi sedikit, makin banyak. Karena dengan adanya angka kamu punya tanggung jawab. Freelancernya nggak ada masalah, pixel art kamu nggak ada masalah. Yang kamu punya masalah, kamu punya target terhadap angka yang kamu sebenarnya nggak rasa itu tuh target beneran. Kamu rasa itu fiksi. Ya memang, makanya kita berusaha buat sharing apapun untuk sebenarnya orang itu bisa berdebat hal ini tuh di kepalanya masing-masing. Nggak harus nonton kita tuh, saya harapannya jadi serba salah ya, harapannya nggak banyak ditonton, nanti yang nonton dikit. Tapi dasarnya adalah kalian nggak butuh banyak referensi. Ini kan perdebatan di pikiran sebenarnya. Iya. Apa sih yang salah? Aduh, bokap gue minta gue berpenghasilan. Gue udah kayak gini, gue tuh udah hebat di sini. Lah, sotoy. Kalau lu nggak berpenghasilan ya buktiin lah ke bokap lu. Pah, ini ada uang 2 juta. Dari mana Kun? Saya habis ini. Ini lagi ada proyek lagi 7 juta. Nggak usah begitu. Bapak kamu punya sawah kebo semua juga dijual buat kamu, buat nge-support ketika kamu sudah pivot atau sudah fokus lah di bidangnya. Iya. Kita lanjut deh sampai kayaknya ini bisa beres bentar lagi. Rekun atau seorang kalian bisa cari duit secepat-cepatnya untuk menstabilkan keluarga kalian. Apapun itu. Ya Kak,
sekolah aja sebelum UN ada tryoutnya kan, pra UN ada, tryout ada, bimbel ada, kok kehidupan kok nggak mau digituin? Latihan dulu gitu. Latihan dulu. Oh, jadi kejadiannya kayak UN ya? Loh, ya? Iya, UN-nya misalnya beneran gitu. Orang tua kita sama sekali nggak ada. Ya. Tapi sebelum itu kejadian bisa nggak kita menganggap bahwa waduh mati dah gue, nggak ada yang ngasih duit lagi, income kosong, gue harus apa?